Untuk SG segini berapa? Alhamdulillah anak-anak sudah ada berapa ini 4 ya yang sudah masuk. Coba cek dulu apakah suara saya sudah terdengar jelas anak-anak yang sudah masuk. Mas Dava Zainul Aska kemarin belum bergabung ya, sekarang sudah bisa gabung. Kemudian ada Mas Bagus, kemarin juga belum gabung kan, sekarang sudah bisa ya. Nah, lalu ini ada Mbak Murni sudah gabung. Oke, baik. Mas Kenza sudah gabung. Untuk yang baru bergabung, nanti ketika forum tanya jawab, anak-anak saya minta kameranya dihidupkan ya. Nanti saat saya bertanya sehingga anak-anak sudah siap menjawab, maka diaktifkan mikrofon maupun videonya. Oke? Baik. Jam 9 tepat. Oke? Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa? Ayo, tanggal 23 Maret 2021. Hari ini anak-anak bisa bergabung lewat Zoom untuk mengikuti pembelajaran IPA. Nanti kira-kira 40 menit begitu nggih. Nah, mari untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini kita terlebih dahulu dengan berdoa ya. Sikapnya yang baik. Ayo ambil sikap yang baik dulu. Kita awali dengan berdoa bersama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, coba saya cek kehadirannya. Ini sudah banyak yang masuk ya. Saya cek kembali. Ada urut dari atas. Ini ada Mas Faisal Hanan. Halo Mas Faisal. Mas Naim yang masih di Jakarta ya Mas ya? Ya. Oke. Kemudian Mbak Arina. Nggak ada suaranya. Ya. Kalau saya sebut hadir gitu ya. Siap dibuka dulu mikrofonnya. Saya ulangi mikrofonnya semuanya dibuka. Yang saya panggil sebut hadir. Mas Naim. Belum. Mas Faisal Hanan. Mas Dava Zainul. Hadir, Pak. Oke, semangat. Mbak Nasa. Hadir, Pak. Ya, baik. Mbak Arina. Hadir, Pak. Mbak Zuhrah Aulia Tusifa. Hadir, Pak. Mas Aditya Eka. Hadir, Pak. Oke. Mbak Lucy. Hadir, Pak. Mbak Murni. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mas Kensa Ibad. Hadir, Pak. Mas Bagus. Hadir, Pak. Terus ini bentar.
Apa yang belum saya sebut ya? Mas Afan. Masih mood ini, masih belum diklik over internetnya ya. Nah, kita tunggu saja baru bergabung. Baik anak-anak, coba hari ini kita akan belajar materi bab yang kelima ya. Bab yang terakhir, yang kelima. Mari disimak baik-baik. Yang belum saya sebut tadi, nanti saya sebut ulang yang belum hadir ya. Atau anak-anak nanti presensinya di akhir ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lapisan bumi. Anak-anak bisa melihat di buku paketnya yang dari sekolahan itu juga ada. Simak dulu apa yang saya jelaskan ya. Bisa dilihat di HP ya, sudah kelihatan ya. Nah, adapun kompetensi dasarnya sekarang 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Nah, ini tentang bumi dan juga peristiwa bencana alam gitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dua, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik atmosfer. Nah, perhatikan. Anak-anak masih tinggal di bumi ya. Kalau misalnya kalian tinggal di planet Mars atau Merkurius yang paling dekat dengan matahari, kira-kira bagaimana? Wah, kepanasan gitu ya. Atau kalau yang misalnya tinggalnya di planet paling luar, Neptunus, kira-kira bagaimana? Nah, nggak bisa tinggal ya. Nah, dari ayo yang berisik dimatikan dulu, simak dulu ya. Oke, di mute ya, mikrofonnya di mute dulu. Anak-anak, lanjut ya. Nah, kalau selain di bumi kita bisa tinggal enggak? Nah, barangkali enggak bisa ya di planet di tata surya kita yang paling bisa kita tempati pastinya bumi. Karena apa? Karena ada karakteristik yaitu di bumi itu ada lapisan udara yang namanya atmosfer. Selain di bumi adakah atmosfer? Ada enggak? Nah, silahkan nanti dipikirkan ini. Kemudian di bumi juga ada lapisan batuan namanya litosfer. Kalau di Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ada enggak lapisan batuan? Enggak ada. Kita belum tentu bisa menginjakkan di planet itu. Kenapa? Karena hanya berupa gumpalan gas, begitu ya. Kalau gas kalau kita injak itu ya bisa enggak itu? Oke. Nah, di bumi juga ada lapisan air yang kita sebut dengan hidrosfer. Nah, nanti kita akan membahas yang pertama ini lapisan udara atau atmosfer. Oke anak-anak, nah sesuai dengan urutan di buku pelajaran kalian ya, yang bagian A itu ada atmosfer. Lihat ini, planet bumi ini adalah planet kelima terbesar di tata surya kita dan merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Lanjut ya. Nah, ada lapisan batuan. Nah, di bawah kita itu ada berlapis-lapis nih. Ini namanya litosfer. Jadi nanti ini kita bahas yang berikutnya besok ya. Di sini pada lapisan ini itu tumbuhan dapat hidup, hewan dapat hidup, manusia dapat hidup. Nah, sedangkan pada lapisan bumi yang cair di bawah litosfer ini apa? Panas, jauh dalam bumi. Pasti sulit sekali ditemukan kehidupan di sana. Namun di sini masih ada kehidupan. Jadi ada binatang-binatang yang ada di dalam tanah gitu ya. Kemudian litosfer ini
adalah kulit terluar dari planet berbatu, termasuk bumi, di mana litosfer itu berasal dari kata Yunani, yaitu litos dan sfer. Litos itu artinya berbatu, kalau sfer artinya padat. Nah, jadi litosfer itu lapisan batuan, ya. Lapisan ini itu merupakan lapisan tempat kita tinggal, yakni di bagian permukaan bumi, dan bisa disebut juga apa? Kerak bumi. Nah, jadi kerak bumi sama dengan litosfer. Nah, kalau secara keseluruhan bumi kita itu kita belah, ternyata ada lapisan-lapisan ini. Nah, tadi ada di sini litosfer, kerak bumi. Kemudian di dalamnya setelah litosfer apa? Ada mantel bumi atau selimut bumi. Kemudian yang berikutnya ada inti bumi yang suhunya sangat panas di dalam sana. Ini ada inti luar dan inti dalam. Inilah struktur bumi kita. Nanti kita pelajari yang bagian setelah atmosfer. Nah, karena hari ini kita belajar lapisan atmosfer. Inilah anak-anak, kita harus wajib bersyukur bisa tinggal di planet bumi, di mana bumi ini punya pelindung dari benda-benda luar angkasa yang akan menyerang bumi, begitu seperti meteor dan juga benda langit yang lain yang akan menabrak bumi, karena ada lapisan atmosfer. Kemudian di bumi sendiri juga ada keistimewaannya, nanti kita bahas di litosfer. Coba diamati gambar berikut anak-anak. Ini bumi kita. Ini benua-benua gitu ya, yang tampak hijau daratan, kemudian yang biru ada lautan berupa air. Nanti kita bahas di bagian hidrosfer. Nah, di atas kita ada lapisan atmosfer yang paling dekat dengan kita, namanya apa? Troposfer. Ini 0 sampai 12 km, ada yang menyebutkan 11 km begitu. Nah, tergantung di bagian belahan mana begitu. Nanti setiap perbedaan tempat itu nanti ketebalan setiap lapisan itu bisa berbeda. Di bagian troposfer ini tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Nanti kita bahas di sini. Kemudian di atasnya troposfer ada stratosfer. Stratosfer. Kalau anak-anak pernah enggak, misalnya ini Mas Naim. Halo Mas Naim, bisa jawab? Mas Naim pergi ke Jakarta naik apa Mas? Naik pesawat ya? Oh kereta, oke kereta. Kalau naik pesawat itu terbangnya sekitar di bagian mana? Nah, bagian ini di atasnya troposfer ya. Nah, yang garis ini pesawat terbang biasanya di sini. Kenapa? Karena menghindari ini, karena ada awan di bagian troposfer, hujan juga di bagian troposfer, gitu. Nah, kalau di atasnya troposfer masuk di stratosfer, maka nanti kita kalau naik pesawat itu sudah tidak ada gangguan gangguan cuaca lagi, di sana nggak ada, itu awan juga nggak ada, gitu, karena sudah di atasnya. Namun bisa juga kadang fair, karena saya juga pernah ini pada saat terbang dari Bandung gitu ya, pulang dari Bandung terbang itu ternyata masih menerjang awan. Nah, berarti masih masuk di lapisan troposfer ya. Oke. Kemudian di atas troposfer ada stratosfer. Di sini ada gas yang berkumpul membentuk suatu lapisan, namanya lapisan ozon. Nah, ozon itu fungsinya untuk apa? Melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi ozon itu masuk di lapisan stratosfer. Stratosfer itu nanti sampai di 50 km di atasnya bumi. Tebalnya dari 12 sampai 50 km di atas bumi. Kemudian di atasnya lagi ada mesosfer.
mesosfer. Setelah stratosfer ada mesosfer. Ini ada gambar apa ini? Meteor. Meteor yang sedang terbakar. Awalnya dari ruang angkasa masuk ke bumi, menembus lapisan yang pertama, kedua. Nah, di lapisan yang ketiga ini meteornya terbakar. Kalau kita lihat, bisa kita amati ada bintang jatuh, begitu ya. Itu sebetulnya apa? Ada bintang jatuh begitu? Enggak, bintang jatuh ke bumi begitu? Enggak ya, itu benda angkasa namanya meteor yang sedang terbakar di bagian mesosfer. Jadi ini berfungsi untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Kemudian mesosfer ini ada lapisan termosfer. Termo itu panas, mungkin panas sampai mencapai lapisannya itu mencapai 500 km. Halo anak-anak, masih bisa dengar? Saya stop dulu ya, saya stop dulu. Coba anak-anak saya tanya dulu sampai di bagian sebelum termosfer ya. Coba ini. Mas, saya cari nggih. Mas Kenza, dibuka mic-nya Mas. Mas Kenza, dibuka. Bisa dengar suara saya? Halo Mas Kenza. Bisa dengar? Bisa tidak? Saya mau tanya. Mas Kenza. Oke, Mas Naim. Mas Naim, dibuka mic-nya Mas. Videonya juga dibuka. Kameranya dibuka. Mana ini Mas Naim belum muncul? Baru Mbak Naila yang muncul. Coba saya tanya Mbak Naila saja. Mbak Naila, mana tadi? Mbak Naila? Mbak Naila. Ini masih malu ya? Oke. Baik, ya sudah nanti ya. Kita lanjut lagi. Melanjutkan yang tadi. Nah, yang berikutnya ini ada lapisan di atasnya mesosfer adalah termosfer. Di sini memiliki lapisan namanya ionosfer, lapisan ion ya. Makanya termosfer juga disebut dengan ionosfer, di mana dapat menyebarkan gelombang radio sehingga ada satelit-satelit buatan dari bumi itu yang diterbangkan dan mengorbit di lapisan ini, di lapisan termosfer. Oke, nah itu. Kemudian di atasnya termosfer yang paling luar, lapisan terluar atmosfer bumi kita ini adalah eksosfer. Eksosfer sampai 500 km. Nah, di sini memiliki kandungan gas rendah, gaya gravitasinya sudah lemah dan berhubungan langsung dengan ruang angkasa. Nah, itu. Lanjut ya. Bagi yang belum bergabung, jangan khawatir, belum ketinggalan ya. Jadi kesimpulannya apa? Nah, dari yang saya terangkan tadi, di mana atmosfer itu melindungi kita dari sinar matahari dan juga dari serangan-serangan meteor. Lapisan atmosfer bisa mencapai lebih dari 100 km, bahkan tadi bisa sampai berapa tadi ya? Sangat jauh
dari bumi. Nah, jadi yang kedua, lapisan atmosfer terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki karakter masing-masing. Karakternya sudah kita bahas. Nah, secara keseluruhan atmosfer itu kan adalah gas ya. Gas apa saja yang ada di atmosfer dulu pernah kita bahas di gas-gas rumah kaca. Nah, selain gas rumah kaca, di mana gas-gas itu hanya sedikit sebetulnya di atmosfer kita. Nah, yang paling besar itu adalah nitrogen, N2. Ini volumenya 78% sendiri penyusun atmosfer. Kemudian ada gas oksigen yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita untuk bernafas, untuk makhluk hidup di bumi. Sekitar 21%. Nah, kemudian ada gas argon, ini menduduki peringkat yang ketiga, argon. 1% atau 0,93%, mendekati 1%. Lalu ada, nah di sini gas CO2 itu menduduki peringkat yang keempat terbanyak di atmosfer. Kalau semakin banyak CO2 kan nanti apa? Semakin meningkat efek rumah kacanya ya. Walaupun sebetulnya tidak sampai 1/100, 3/100 ini ya. 3/100 kira-kira. Lalu ada neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, xenon, dan sebagainya yang mana sangat kecil jumlahnya di atmosfer kita. Nah, kita ulang lagi yuk untuk troposfer tadi ya. Disimak, ini ada uraian dari saya, di mana yang pertama troposfer itu yang mana adalah lapisan paling bawah, paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi 0 sampai 10, 11, 12 tergantung sumbernya. Jadi beda-beda ketinggiannya. Yang kedua, pada bagian khatulistiwa lapisan lebih tebal karena udara yang lebih mengembang akibat penyinaran matahari sepanjang tahun. Nah, jadi semua lapisan yang ada di atas khatulistiwa itu lebih tebal dibandingkan lapisan yang ada di bagian kutub, begitu. Untuk lapisan troposfer itu pada wilayah kutub lebih tipis, jadi hanya sekitar 8 km saja. Yang berikutnya, lapisan ini terjadi apa? Ada hujan, ada awan, ada pelangi, ada petir, dan juga angin. Itu ada di bagian troposfer, ya. Nah, kemudian terjadinya gradien suhu. Semakin tinggi tempat, maka suhu udara turun. Jadi semakin ke atas di troposfer, suhunya semakin dingin gitu ya. Lalu di lapisan ini juga ada lapisan setelah troposfer, sebelum stratosfer ada namanya lapisan tropopause, antara troposfer dan stratosfer. Ya, siapa yang berbicara? Ya. Iya, lagi Zoom nggih. Ya. Adiknya siapa itu tadi atau ibunya siapa ya? Baik anak-anak, kita lanjut bagian yang kedua tadi apa namanya? Stratosfer. Stratosfer sambil diingat-ingat ya. Yang pertama itu troposfer, yang kedua stratosfer. Nanti saya tanya loh ini urutannya. Siap. Stratosfer di sini ada lapisan ozon, itu yang paling utama. Oke. Kemudian pada lapisan ini terdapat inverse, di mana setiap naik tempat maka suhu udara semakin tinggi. Beda ya dengan yang troposfer tadi. Kalau di troposfer semakin ke atas semakin dingin, tapi kalau di stratosfer semakin ke atas semakin panas. Nah, gitu bedanya. Pada lapisan ini bisa juga terdapat lintasan penerbangan
karena lebih aman dari gangguan cuaca. Jadi pesawat terbang tadi melintas di lapisan stratosfer. Oke? Baik. Berikutnya, batas antara stratosfer dengan lapisan berikutnya yaitu mesosfer ada stratopause. Nah, gampang ya. Berikutnya, mesosfer. Di atasnya stratosfer ada mesosfer, yaitu lapisan yang melindungi kita dari serangan ini benda angkasa seperti meteor. Tebalnya 50-80 km dari permukaan tanah. Jadi tebalnya sekitar 30 kilo gitu ya. Nah, lapisan ini suhunya dingin. Nah, akibat dinginnya suhu di lapisan mesosfer ini, maka ketika ada meteor yang masuk ke bumi akan habis saat bergesekan. Gitu. Nah, setelah mesosfer masuk ke termosfer, namun di antara itu ada lapisan namanya mesosfer. Itu makalahnya itu bisa disebut tuh nanti sebelum panjang kan kamu punya itu punya arsipnya. Anak-anak yang saya banggakan, mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus ya. Ini beralih dengan wifi yang lain. Kita lanjut yang tadi ya, sebentar. Tadi sampai di bagian ini, mesosfer. Nah, masuk ke bagian berikutnya ada termosfer. Nah, lapisan yang keempat. Di lapisan ini, karena ada banyak sekali ion-ion ya, maka disebut juga lapisan ionosfer, di mana ion ini bisa menghamburkan sinyal radio atau elektronika sehingga berfungsi dalam komunikasi dan telekomunikasi di bumi. Nah, satelit penerimanya di sana bisa memancarkan itu tadi sinyal ya. Seperti kita menggunakan HP, itu kan butuh sinyal ya. Nah, sinyal itu dikirim ke angkasa, diterima di lapisan ini ada satelit, maka di satelit bisa menghamburkan sinyalnya itu ke segala arah. Makanya anak-anak bisa WA-an, kemudian bisa telepon-teleponan, itu karena ada sinyal yang dipancarkan dari sini. Nah, sesuai namanya, termos itu panas. Suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius gitu. Ini lapisan termosfer. Kemudian yang terakhir eksosfer, yang mana bagian ini tebal sekali ya, namun kadar gasnya semakin kecil sedikit, yang berbatasan langsung dengan ruang hampa udara bagian luar bumi.
Nah, itu tadi anak-anak, besok kita juga akan bahas lapisan air atau hidrosfer. Nah, sekarang kita diskusi bersama-sama ya. Coba kalian saya minta aktifkan videonya, karena coba dilihat di HP-mu, coba bisa enggak sambil melihat WA. Saya akan WA kalian di grup ya. Saya WA kalian di grup yang kontrol. Saya akan kirimkan gambar yang ada tampilannya di sini. Saya foto kalian ya. Nah, perhatikan. Saya kirimkan ke grup. Coba diamati di grup. Silakan anak-anak di WA, di grup, diamati. Sama seperti yang ada di layar. Yang nampak temanmu hanya yang mengaktifkan. Jadi yang terekam nanti itu hanya yang mengaktifkan ini videonya saja. Jadi hanya 3 orang itu sekarang. Ya. Saya minta coba diaktifkan dulu videonya. Sambil latihan. Yuk, dibuka videonya semuanya. Sebelum kita akhiri, buka dulu. Buat bukti anak-anak mengikuti Zoom ini. Ya. Setelah dibuka videonya, lalu dirotasikan HP-nya. Biar nampaknya seperti gambarnya ini. Bisa merotasikan. Nah, dirotasikan ya, sehingga tampak lebar muka anak-anak. Oke. Lagi, saya stop dulu tayangannya biar kalian tampak semuanya. Saya sebut ya, yang sudah nampak di layar saya hanyalah yang videonya aktif. Mbak Alivia, oke. Arom. Kemudian Mas Ahmad Wijaya, oke. Ayo diaktifkan dulu yang belum. Mau saya dokumenkan. Kemudian ada Mbak Anissa, Meriska ini ya. Kemudian Mbak Murni. Lalu ada Mas Faisal, Ahmad Faisal. Kemudian Mas Muhammad Faisal Hanan, oke. Ada Mas Rehan. Ada Mas Dava Zainul, Mas Fateka, Mbak Anissa Nikmatul, Aditya Eka. Terus ini bentar. Mbak Anissa, Mas Dava, Mafadal, Mas Kenza, Mbak Nasa, Mas Afan, Mbak Arina, Mas Muhammad Iksan, Mbak Naila, Mas Bagus Aldianto. Nah, sebentar, oke. Oke, saya share screen lagi. Saya minta yang bisa jawab pertanyaan saya ya. Sudah siap? Oke, sudah siap. Pertanyaan yang pertama. Nanti ada hadiahnya loh ini, oke. Nah, dilihat. Sebutkan lapisan-lapisan atmosfer urut dari yang paling dekat dengan bumi. Yang bisa, silakan jawab. Silakan dijawab. Ada berapa lapisan tadi? Diurutkan. Ada 58. Namanya siapa ini? Murni. Oh ya, Murni. Silakan Mbak Murni dijawab. Lapisan atmosfer ada 5. Yang pertama stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir eksosfer. Oke, betul ya. Ada beberapa lapisan tadi. Yang lain harus juga mengikuti ya.
Udah bisa ya jawab? Oke. Lalu, terima kasih Mbak Murni. Betul jawabannya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Yang kedua, saya share screen dulu. Pada lapisan atmosfer mana terdapat lapisan ozon? Siapa yang bisa silakan jawab. Di lapisan manakah terdapat ozon? Jawab itu. Ayo, jangan malu-malu. Coba berani jadi kamu tuh. Mbak Arom kayaknya mau menjawab. Yang lain, ayo yang lain. Iya master, makanya itu sangat Pak, Ya, Murni lagi. Oh, boleh. tas. Oke. Ayo Pak. Tas. Ya, ngejanya susah ya. Nanti dibaca Iya, Pak. lagi. Stratosfer. Nah, oke itu. Stratosfer. Oke. Nah, ya. Oke. Yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir. Siap ya? Pak belajar jawab, coba jawab itu. Nah, ini. Pada lapisan atmosfer manakah meteor terbakar? Silakan jawab. Coba yang lain selain Mbak Murni. Mbak Murni nanti lagi ya. Nah, yang lain yuk. Iya, Pak gitu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mas Almas gabung ke ini. Nah, Mas Almas. Ini loh Mas Almas, yuk. Dijawab Mas. Wah, rambutnya udah halus kok. Coba lah. Saya menyebut yang aktif ini ya, videonya ya, karena yang tampil yang videonya aktif di tempat saya. Kamu ngatur ke kamera dulu, Pak. Coba Pak. Yono begitu. Ayo. Cara menjawabnya, dibuka dulu mic-nya. Saya nggak akan dengar kalau mic anak-anak nggak buka, walaupun anak-anak berteriak keras, nggak akan dengar saya. Jadi buka dulu mic-nya, di-unmute, lalu dijawab. Oke? Silakan. Yang mau menjawab, dibuka dulu, sebut nama, jawabannya apa? Mas Kenza. Wah, udah rapi itu rambutnya. Ayo, jawab. Di mana tadi meteor terbakar tadi? Kalian kan kalau pagi kadang melihat kelihatan, kalau malam ya. Ada bintang jatuh itu meteor terbakar. Itu di lapisan bagian pakai huruf M. Pakai huruf M. Ya. Siapa? Boleh jawab nggak Pak? Ini Boleh, silahkan. Yaudah, kamu. Coba yang itu kan coba. Oke, Mbak Murni lagi nggak apa-apa. Oke, silakan. termosfer. Ya. Termosfer. Ah, belum tepat itu. Kok termosfer? Ya, silakan. Iya, bisa enggak? Atmosfer, Pak. Siapa yang jawab? Mas. Siapa tadi ini? Mas Almas tuh. Mesosfer. Siapa yang jawab? Sebut nama. Saya, Pak. Siapa? Asrafi Latif. Oh, Mas Asrafi Latif. Coba. Nah, ini loh Mas Asrafi Latif kelihatan di HP-mu ya. Nah, gitu. Jadi nggak usah malu-malu. Mas Latif, makanya itu menghadap ke HP ya. Oke.
Baik anak-anak, nah, itu tadi pembahasan materi tentang lapisan bumi, khususnya di bagian lapisan atmosfer. Jadi hari ini sampai di sini untuk pembahasan materi ya. Untuk berikutnya kalian saya minta ada tugas tambahan ya yang harus dikerjakan. Untuk ketua kelasnya sudah tahu itu, yaitu ada di buku ini. Bentar, ya. Ada di buku ini yang kemarin, nih, yang ada di file. Nanti kalian buka halaman 47. Halaman 47 ada isu-isu lingkungan. Nah, di dalamnya kalian baca ada apa? Ada ini materi tentang ada permasalahan lingkungan, ada pemanasan global juga yang sudah kita bahas. Lalu tugasnya ada di sini. Saya share ya. Saya share tugasnya. Nah, ada di halaman yang ini isu-isu lingkungan. Kemudian ini halaman 47 ini. Halaman 47, lalu kalian buka di halaman 52. Halaman 52 kita geser. Tadi apa Zoom? Itu buku apa sudah itu? Halaman-halaman itu buku apa itu? Ada percobaan. Ini ketua kelompok sudah melakukan percobaan kemarin ya, bersama-sama dengan ketua yang lain. Tinggal apa? Tinggal membuat laporannya. Nanti didiskusikan kelompok ya. Jadi ada di halaman 52 yang ketinggalan nanti ada di sini. Nah, ini halaman 52 ini membuat laporan praktikum. Ada pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang enggak dong, anggota kelompoknya enggak usah khawatir. Ketua kelompoknya sudah tahu karena kemarin sudah nyicil bersama saya melakukan percobaan. Tinggal menuliskan saja. Selesai seperti itu. Nah, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada enggak? Nah, kita simpulkan bersama ya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang lapisan bumi. Ada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar ada beberapa lapisan atmosfer. Jadi ada troposfer, stratosfer, mesosfer, kemudian ada termosfer, lalu yang terakhir eksosfer. Begitu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di buku paketmu, kemudian juga bisa dari internet lewat HP. Ya. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh keluar atau live ya. Silakan boleh live. Thank you.